Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatus Solihah. Di sini saya akan sedikit merangkum makalah dari kelompok 8, yaitu tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang pertama, ajaran dari Yang pertama yaitu ajaran-ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama yaitu ada ajaran tasawuf akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di bidang tasawuf, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau kedudukan ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagai sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ajaran Syekh Abdul Qadir juga memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang di jalannya seorang muslim. Misalnya konsep taharah yang artinya bersuci. Terus ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas sedikitnya sekitar 62 nasihat. Tema-tema yang diangkat berputar pada cara mengelola dan mendidik jiwa, hawa nafsu, dan membersihkan hati. Al-Jailani menegaskan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika takdir turun berarti ketiadaan agama, tauhid nihil, dan sirnalah arti tawakal dan keikhlasan. Beliau juga menyampaikan nasihat dan petuah-petuahnya agar mengendalikan hati dan nafsu serta solusi atas persoalan tersebut. Lalu Al-Jailani juga memberikan nasihat agar terhindar dari keburukan nafsu dengan cara terus melatih dan menempanya. Tatkala nafsu berhasil ditaklukkan, segalanya akan menjadi baik. Lalu di sini juga ada Al-Jailani mengharapkan setiap kaum muslim agar tetap menjaga kemurnian hati. Jika hati baik, seluruh tindakan akan baik pula, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Al-Jailani juga mengatakan untuk menauhidkan Allah sampai tidak terdapat sedikit pun unsur syirik di hati. Al-Jailani juga mewanti-wanti dan memberikan nasihat agar seseorang lebih banyak menyibukkan diri dengan berbuat kebajikan ketimbang mengurusi dan menjelek-jelekan orang lain. Lalu dia juga yang paling penting menurut beliau, yaitu lebih baik seseorang itu menasehati, membimbing, dan mengarahkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Tuluskan niat dan bersihkan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Itu adalah ajaran-ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk ajaran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu sikap hormat, takzim, dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Karisma kiai ini memperoleh dukungan dari masyarakat karena memiliki kemantapan moral dan kualitas keilmuan, sehingga akhirnya melahirkan suatu bentuk kepribadian yang magnetis atau penuh daya tarik bagi para pengikutnya, sekalipun proses itu mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, kemudian menjalar keluar ke tempat-tempat yang jauh. Misalnya karisma Kiai Haji Hashim As'ari dari Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, dan sebagainya. Kiai tidak hanya dikategorikan elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren.
yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pondok pesantren. Nah, itu salah satu dari ajaran-ajaran dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan ajaran-ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.